Ada yang sebenarnya bukan budaya, memang itu ajaran agama. Contoh seperti zikir habis sholat dengan suara nyaring kayak tadi. Ini bukan budaya Melayu ini. Memang dari Arab dulu-dulu begitu. Yang beda ini Arab sekarang. Arab sekarang ini parah saudara. Tajuk kajian pada pagi kali ini adalah seputar istiqomah, konsisten mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tetap berpegangan pada budaya dan tradisi Islam. Nah, ini mengapa ada hubungannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tradisi. Jadi begini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu pendekatannya lebih pada pendekatan budaya dan tradisi. Kata seorang ulama dari Syria, Syekh Nuruddin Aitir, kira-kira wafat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Di dunia ini masuknya negara-negara di dalam Islam itu melalui 2 proses. Ada yang prosesnya melalui futuhat, melalui penaklukan-penaklukan. Artinya apa? Pemerintahan Islam mengirimkan tentara lalu memerangi negara yang dituju, setelah dikalahkan, dikuasai dan diislamkan. Itu proses yang pertama. Yang kedua, ada negara-negara yang diislamkan tidak melalui peperangan, tetapi apa? Murni melalui dakwah. Nah, negara-negara yang Islamnya murni melalui dakwah, tidak melalui peperangan, diantaranya negara mana? Diantaranya adalah negara Indonesia. Yang sekarang kita kenal Indonesia. Kalau dulu mungkin sebelum pecah menjadi kerajaan-kerajaan disebut dengan Kerajaan Melayu Raya. Jadi kekuasaan rumpun Melayu, di mana pra-Islam, menyebarnya Islam di Indonesia, penguasa terakhir itu yang menguasai Melayu Raya adalah Kerajaan Majapahit di Jawa. Nah, Islam di Indonesia ini prosesnya melalui apa? Pendekatan budaya. Para ulama yang datang ke Nusantara ini dulu berdagang, berdakwah. Sebenarnya bukan berdagang. Kalau kita perhatikan mereka berdakwah cuma kemana-mana sambil berdagang. Karena kalau cuma berdagang, sibuk mengumpulkan uang, gak sempat berdakwah itu. Jadi mereka memang berdagang untuk berdakwah. Kira-kira begitu. Nah, para ulama di dalam proses dakwahnya, salah satu pendekatannya adalah pendekatan budaya dan tradisi. Negeri kita ini dulu sebelum diislamkan, mayoritas penduduknya itu menganut ajaran Hindu. Sebagian ada yang beragama Buddha, tapi yang paling banyak Hindu. Sebagian ada penganut animisme, tidak punya agama, tetapi percaya pada kekuatan roh dan makhluk halus, seperti orang-orang Pubu, orang-orang suku Anak Dalam di Sumatera ya, atau orang-orang Dayak di Kalimantan, atau orang yang serupa, yang mirip di Sulawesi. Mereka ini tidak punya agama, percaya pada kekuatan ruh dan ilmu sihir, dan punya ilmu kanuragan yang tinggi. Sampai sekarang masih ada itu orang-orang seperti itu. Nah, para ulama di dalam berdakwah itu dulu pendekatannya budaya dan tradisi. Gimana maksudnya budaya dan tradisi? Karena di negeri kita ini banyak macam budaya,
Maka dari sekian banyak budaya ini dilihat. Kalau budaya itu tidak bertentangan dengan agama, tradisi itu tak bertentangan dengan agama, maka dilestarikan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Tetap dijalankan tradisi. Kalau tradisi itu bertentangan dengan agama, maka dihentikan. Kalau dihentikan tidak bisa, tradisi ini dihentikan tidak bisa, maka diislamisasi. Unsur-unsur yang tidak islami dibuang, diganti dengan unsur yang islami. Kalau diislamisasi tidak bisa, diislamkan tidak bisa, maka bagaimana? Diislamkan tidak bisa, maka madaratnya diminimalisir, diperkecil, maksiatnya dikurangi seminimal mungkin. Ini proses para ulama kita dulu di dalam berdakwah. Nah, dasarnya mana? Mengapa para ulama itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Baginda Rasulullah SAW agar senantiasa memaafkan orang. Rasulullah itu pada awal dakwahnya ketika periode Mekah gak pernah marah sama orang. Disakiti, diganggu, dimaki-maki atau apa, gak balas. Itu bukan karena Rasulullah takut, bukan. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul itu penakut, tidak ada. Mengapa? Karena para nabi, para rasul itu diberikan mental yang paling kuat. Gak ada nabi punya mental lemah, penakut, gak ada. Selain mental, juga kekuatan fisik yang super kuat. Para nabi, para rasul, kekuatan fisiknya itu 40 kali orang biasa. Jadi 40 kali orang biasa kekuatan fisik para nabi. Cuman karena di dalam Al-Quran Rasulullah SAW diperintahkan selalu memaafkan, Rasulullah selalu pemaaf. Kemudian selain memaafkan, wa'mur bil 'urfi, suruhlah orang mengikuti uruf. Uruf itu artinya apa? Uruf itu artinya tradisi yang baik. Jadi kata para ulama ya di dalam kitab-kitab kuning menerangkan wal muradu bil 'urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksudkan dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan budaya tradisi di antara mereka. Artinya apa? Karena Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh umatnya mengikuti budaya dan tradisi, maka otomatis Rasulullah berdakwah itu pendekatannya juga tradisi. Kalau saudara kuliah di Al-Azhar di Mesir atau belajar di pondok-pondok yang kitabnya sangat mendalam seperti di Aceh atau di Jawa, karena di Indonesia ini pondok-pondok pesantren yang kajian kitabnya mendalam itu Aceh dan Jawa. Kalau selain Aceh dan Jawa itu standarnya di bawahnya. Aceh dan Jawa ini mirip-mirip dengan di Mekah, di Madinah, di Syria itu mirip-mirip. Karena mungkin masyarakatnya ramai di sana. Kalau yang lain itu akhir-akhir ini standarnya di bawahnya. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab kuning, di sana di kitab fikih, di dalam kitab hadis, sirah, itu kita jumpai banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diadopsi dari budaya sebelumnya. Mengapa Islam tidak anti budaya? Contohnya apa? Contohnya akikoh. Akikoh itu diadopsi dari budaya sebelumnya. Orang Arab dulu kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya perempuan kambing 1. Setelah kambing disembelih
darah kambing itu diusapkan, dilumurkan pada rambut dan badan si bayi. Itu namanya akikah. Kambingnya dimasak. Itu dulu. Setelah Islam datang, akikah tetap dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kambing disembelih dimakan. Cuma mengusapkan, melumurkan darah pada badan si bayi gak dilakukan lagi. Mengapa? Karena gak ada gunanya. Itu barang najis. Dan para ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Tidak haram. Ini akikah. Akikah jalan terus. Mengapa jalan terus? Akikah ini tradisi yang baik. Mengapa baik? Ya karena ngasih makan. Buktinya kalau akikah ini tradisi yang baik, kita ini kalau sudah lama tidak makan kambing, ingin makan kambing, mungkin keuangan lagi menipis, tiba-tiba dapat undangan dari tetangga sebelah. Setelah dibaca undangannya akikah, undangan akikah, pasti senang. Mengapa? Ini kambing ini. Ini pasti kambing. Hanya dibaca, setelah diamati ternyata bayinya laki-laki. Wah, ini kambingnya 2. Namanya panjang. Setelah diamati bayinya kembar laki-laki. 4 kambingnya. Setelah datang ternyata nyembelih ayam potong. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, saudara. Karenanya kata para ulama, ada ulama bermadzhab Hambali, ya. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tidak haram. Kalau haram nggak boleh. Dan itu dasarnya banyak sekali. Kebiasaan masyarakat itu nggak baik ditinggalkan. Kita ini berbeda dengan banyak orang tuh nggak bagus. Kecuali barang haram. Mengapa? Kata orang Arab, tarkul adah adawah. Meninggalkan budaya masyarakat itu dapat menimbulkan permusuhan. Itu di masyarakat. Ini contoh ya, di dalam agama tidak ada di dalam kitab. Di Indonesia ini ya orang Melayu, orang Jawa. Kalau seorang laki-laki bertunangan dengan orang perempuan, maka calon menantu jumpa calon mertua cium tangan. Betul. Padahal gak ada anjuran mencium tangan mertua itu. Al-Quran, hadis gak ada, tapi budaya. Kalau gak cium tangan bahaya. Mengapa? Terancam dibatalkan. Gitu. Ini banyak kejadian itu di Jawa ya. Karena calon menantunya yang melamar anaknya mungkin karena kurang pendidikan agama, jumpa calon mertua sudah lamaran tidak cium tangan, itu batal. Artinya apa? Meninggalkan budaya ini bahaya memang. Gak bagus. Tidak dianjurkan, berbeda dengan masyarakat. Karenanya para ulama kita dulu di dalam berdakwah itu ikut budaya. Salah satu budaya itu contohnya apa? Contohnya tradisi memberi makan. Di negeri kita ini banyak budaya makan-makan itu asalnya dari sebelum Islam. Contohnya seperti apa? Kalau ada orang meninggal, suguhan makan 7 hari. Hari ke-20, ke-40, ke-100. Kalau anaknya lahir dapat 40 hari selapanan, waktunya turun ke tanah. Waktu hamil 4 bulan ada makanan. 7 bulan ada makanan. Itu kan budaya semua. Tapi oleh para ulama dilestarikan. Mengapa? Makan-makan ini budaya yang baik. Saya kira seandainya habis acara ini ada makannya, saudara gak ada yang menolak itu. Mengapa? Ini baik ini. Dalilnya mana? Enggak perlu dalil kayak ini. Wong makan perlu dalil. Orang ngasih makan ditanya dalilnya. Wong tidak ganggu, malah yang dikasih senang. Ini budaya.
Jadi oleh para ulama dilestarikan itu. Termasuk budaya, contohnya apa? Pakaian. Pakaian ini bagian dari budaya. Karenanya para ulama Timur Tengah yang berdakwah kepada bangsa kita ini orang Arab, saudara. Tapi setelah berdakwah pada bangsa kita, pakaian mereka mempribumi. Nggak pakai gamis seperti ini. Pakaian gamis ini baru, mungkin saudara yang usianya 40-an masih kecil, hampir nggak ada orang pakai gamis di masjid-masjid, jarang dulu. Kan baru kan ya. Kira-kira setelah era 90-an itu. Dulu nggak ada. Mengapa? Para ulama itu memang pakaian ini bagian dari budaya. Kalau pakaiannya beda, ini orang itu kurang setuju. Ini kok beda dengan orang lain. Jadi begitu. Ini menyebarnya pakaian gamis ini di negeri kita ini setelah ramai jamaah tabligh. Kemudian juga, dan gamisnya banyak gamis India itu, bukan dari Arab. Kemudian juga lalu banyak yang belajar di Yaman. Kalau yang di Mesir dulu malah pakai celana itu. Alumni Mesir kan suka pakai celana, karena orang Mesir dah pakai celana sekarang. Jarang yang pakai gamis itu, jarang kecuali waktu sholat. Kalau sehari-hari ke Mesir, gak ada bedanya dengan di Eropa atau di mana. Ya ada memang yang pakai gamis, tapi jarang. Pakaian gamis ini belakangan. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya. Karenanya kalau ada orang yang bilang Islam itu anti tradisi, anti budaya, itu tidak ngerti ajaran agama. Jadi Islam ini sangat lentur. Dan yang dimaksud tradisi atau budaya, ini maksudnya budaya yang baik. Kalau gak baik gak boleh. Kalau melanggar syariat, budaya itu gak boleh. Contohnya apa? Budaya yang gak baik. Orang Melayu, orang Riau di kampung-kampung, kalau menikahkan anaknya mendatangkan keyboard. Apa keyboard itu? Karaoke ya. Lalu perempuan nyanyi-nyanyi buka aurat, ada yang jual minuman keras. Betul, di Melayu. Di Riau kan, di kampung-kampung itu. Nah itu budaya, tapi gak baik itu karena melanggar syariat. Kalau yang melanggar itu tidak boleh. Itu yang harus diperangi. Kalau budaya-budaya yang Islami seperti budaya memberi makan itu tetap diterima. Itu budaya. Nah, di negeri kita ini budaya keagamaan ada yang memang asalnya dari budaya tempatan. Memang budaya Indonesia. Dan itu gak apa-apa karena Islam tidak anti budaya. Ada yang sebenarnya bukan budaya. Memang itu ajaran agama. Contoh seperti zikir habis sholat dengan suara nyaring kayak tadi. Ini bukan budaya Melayu ini. Memang dari Arab dulu-dulu begitu. Yang beda ini Arab sekarang. Arab sekarang ini parah saudara.